Saudara-saudara, tahukah Anda, berdoa adalah motivasi. Berdoa adalah penambah semangat kita. Karena dengan berdoa, kita akan makin percaya diri. Dengan berdoa, kita akan lebih semangat. Dengan berdoa, kita makin terbuka, makin bersemangat untuk terus maju dan melangkah. Kenapa? Berdoa bisa merubah segalanya. Kita yang tadinya kurang semangat, menjadi bergairah, karena berdoa merupakan nutrisi, berdoa merupakan motivasi kita, karena Tuhan sendiri yang menjadi motivatornya. Dalam kisah ini, saya hanya mau membagi pengalaman tentang pentingnya berdoa, pentingnya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk itu, mari share video ini, berikan komennya, like-nya, subscribe, agar channel ini tetap tumbuh dan berkembang. Terima kasih, saksikan kisah selanjutnya. Salam jumpa kembali bersama Kabar Baik Channel. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya, atas doa-doanya, sehingga Kabar Baik Channel pada usia ke-48 hari, yaitu diluncurkan pertama pada tanggal 29 Mei 2020, dan 48 hari kemudian, yaitu tepatnya pada tanggal 15 Juli 2020, mendapat monetisasi dari pihak YouTube. Semua ini bukan karena kehebatan saya, tapi semua berkat doa dan dukungan dari sahabat-sahabatku semua, dimanapun Anda berada yang menonton channel saya ini. Beribu-ribu saya ucapkan terima kasih banyak. Tanpa kalian, channel ini tidak ada artinya sama sekali. Karena atas dukungan saudaraku semua, maka channel ini begitu cepat mendapat monetisasi dari YouTube. Sekali lagi terima kasih. Doa dan harapan saya agar kiranya Tuhan selalu memberkati saudara-saudaraku semua dimanapun saudara-saudara berada. Ingat, doa adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita, karena berdoa juga tanpa kita sadari adalah merupakan motivasi untuk kita. Doa juga merupakan nutrisi tambahan untuk kita agar kita terus melangkah berjuang di tengah keterpurukan kita. Sekali lagi terima kasih banyak, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada Tuhan Yesus atas berkatnya, atas pertolongannya, sehingga channel ini begitu cepat dapat monetisasi dari YouTube. Dan juga kepada Bunda Maria, terima kasih banyak ya Bunda, telah menolong saya, mendoakan saya, tak henti-hentinya mendoakan channel ini, akhirnya diberkati dan disempurnakan oleh putranya Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku seiman, dimanapun Anda berada, kali ini saya akan menceritakan pengalaman pribadi, di mana kisah pengalaman pribadi saya ini juga tak akan pernah berpaling dari apa yang namanya doa. Baik, asal mula saya berangkat dari tempat kelahiran saya, yaitu di Wolokoli, Kecamatan Bola, Maumere, Nusa Tenggara Timur, Pulau Flores, yaitu karena desakan atau paksaan dari orang tua saya, karena keluarga saya sangat-sangat menderita. Bahkan jangankan untuk sekolah, makan saja kami sangat kesulitan. Sementara bapak saya, kedua orang tua saya menginginkan kami harus punya pendidikan yang tinggi.
Dan begitu tamat sekolah, bapak saya mengusir saya. Dan rentetan ceritanya udah saya ceritakan di kisah, di video-video saya yang sebelumnya. Dan kini saya hanya cerita menjelaskan gimana pentingnya sebuah doa. Dan hanya bertaskan kantong kresek atau kantong plastik, saya memutuskan untuk meninggalkan kampung halaman saya menuju ibu kota Jakarta. Dan banyak kisah cerita saya yang sangat memilukan di Jakarta. Saya tidak perlu panjang lebar menceritakan, udah saya kisahkan di kisah-kisah saya sebelumnya. Dari Jakarta, saya kembali memutuskan untuk hijrah ke negeri segantang lada, Kepulauan Riau. Di Kepulauan Riau saya tiba pada tahun 1991 pertengahan. Saya udah tiba di Kepulauan Riau. Dan di Kepulauan Riau saya berdomisili di satu pulau yang jauh dari Tanjung Pinang. Itu perjalanannya sekitar 8 jam. Nama tempatnya itu di ujung Benting, dan udah saya kisahkan. Saya terbawa arus laut di video saya sebelumnya. Dan ini saya hanya cerita aja pentingnya berdoa. Dari pulau itu saya memutuskan untuk merantau lagi ke Pulau Batam. Dan di Pulau Batam juga tidak seperti yang saya bayangkan. Saya sangat menderita, dan akhirnya berkat perjumpaan saya dengan Bunda Maria merubah semua hidup saya. Jadi saya akhirnya dapat pekerjaan, dan juga semuanya udah ada di channel YouTube saya yang sebelumnya, di kesaksian-kesaksian saya di video-video sebelumnya. Intinya saya hanya mau menjelaskan tentang doa. Berdoa dan berusaha itu adalah moto daripada agama kita, yaitu ora et labora, berdoa dan bekerja. Dan saya adalah pelaku utama dalam hal ini, bahwa berkat doa segala kesulitan saya, segala masalah saya dapat bisa saya atasi. Dan Bapak Ibu perlu ketahui bahwa saya waktu itu bekerja sebagai security, sebagai satpam, dan tempat doa yang paling nyaman, yang paling strategis, yaitu di toilet pos jaga saya. Mungkin sebagian Bapak Ibu beranggapan mungkin ini ajaran sesat, ataukah mungkin orang ini gila. Silakan Bapak Ibu bisa menilai sendiri, itu adalah privasi Bapak Ibu, privasi saudara-saudara untuk menilai saya. Karena perlu diketahui, saya bekerja sebagai satpam, dan saya 12 jam atau 8 jam paling sedikit, atau paling lama 12 jam harus selalu berada di pos itu. Segala aktivitas, makan, ngopi, dan lain-lain, semuanya dilakukan di pos. Jadi saya berdoa, makan, toilet, semua dilakukan di situ, karena di situ udah disediakan toilet. Walaupun dalam keadaan saya seperti itu, saya tidak pernah lupa berdoa. Dan berdoa, tempat berdoa saya yang paling bagus yaitu di toilet. Dan saya sangat menikmati itu. Biasanya saya kalau mau berdoa, saya biasanya pamitan kepada rekan jaga saya bahwa saya permisi mau ke toilet. Di sanalah saya berdoa. Karena rata-rata di setiap perusahaan di Indonesia ini tidak ada disediakan tempat khusus berdoa untuk orang yang beragama lain, kecuali sangat beruntung saudara-saudara kita yang beragama Islam. Mereka disiapkan tempat untuk berdoa. Kalau agama lain enggak ada. Jadi saya melakukan doa yaitu ya di toilet. Jadi kalau saya bekerja, ya saya berdoa di WC. Tapi kalau saya di rumah, ya saya berdoa di tempat, di kamar atau di ruang tamu, di mana tempat saya bisa berdoa. Intinya berdoa, berdoa, berdoa. Dan bersyukur sebagai
kita penganut Katolik atau Kristen, kita tidak dibatasi satu hari harus berdoa berapa kali, tapi kita selalu pergunakan waktu buat Tuhan. Dan di dalam berdoa itu juga kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita tidak boleh berdoa untuk diri kita sendiri, tapi kita juga berdoa untuk orang lain, kaum miskin, kaum papa, mungkin orang yang meninggal karena peperangan, bencana alam, atau juga meninggal karena mempertahankan agamanya. Orang-orang yang telah banyak membantu kita, orang tua kita, semua kita harus doakan untuk mereka. Maka berdoalah buat mereka juga, jangan berdoa untuk diri kita sendiri. Dan dengan berdoa, saya yang tadinya setengah mati, yang tadinya penuh dengan utang, karena saya harus setiap bulan utang, tengah bulan utang, awal bulan bayar, tengah bulan utang, semuanya udah saya ceritakan di video-video saya sebelumnya. Silakan ditonton dan sangat menderita. Tapi dengan saya rajin berdoa, saya jadi semangat, giat mencari rezeki, giat mencari usaha, dan semua seperti sangat mudah buat saya. Maka saya berpesan kepada saudara semua yang saat ini mungkin sedang putus asa, sedang gelisah, karena saat ini banyak pengangguran, banyak orang kehilangan harapan, banyak orang kehilangan pekerjaan karena virus corona COVID-19 ini. Maka saya harapkan teruslah berdoa, teruslah berusaha, percayalah Tuhan akan memberikan kamu yang terbaik, mungkin lebih daripada apa yang kamu minta. Ini bukti saya bahwa saya dulu awalnya saya hanya seorang jaga malam. Awalnya saya hanya tukang gali. Jadi ada proyek perumahan, saya kerja hanya tukang gali. Yaitu kalau orang mau pondasi atau parit, itu tugas saya bagian gali, bagian aduk campuran, bagian dorong gerobak, itu tugas saya. Karena saya nggak bisa bekerja tukang. Jadi itu kerjaan saya sangat berat. Dan kerjaan berikutnya saya jaga malam. Yaitu jaga malam di perumahan, satu rumah saja. Jadi jaga rumah orang, orangnya tidur di dalam, saya duduk di teras menjaga mereka. Jangan sampai nanti ada maling atau apa, yang penting mereka nyaman. Saya lakukan. Setelah itu saya bekerja sebagai satpam di perusahaan PT Astra Mikrotonik Teknologi selama 19 tahun 8 bulan. Dan berkat doa saya juga, saat ini saya bekerja di developer. Ini yang berkat yang luar biasa, di mana di developer ini saya mendapat jabatan sebagai section manager. Di sini saya membawahi KPR dan marketing. Jadi tugas saya menghasilkan uang untuk perusahaan. Dan semua karena doa. Saya bisa memperoleh ini sampai ini yang terakhir. Yang mulai dari tukang gali pondasi, terakhir menjadi asisten manajer di properti. Semua itu karena doa, bukan karena kehebatan saya. Saya tidak ada artinya sama sekali, tapi karena doa. Maka saya berpesan sekali lagi, yang saat ini sedang putus asa, sedang gelisah, ingat, berdoa adalah motivasi. Karena Tuhan sendiri menjadi motivator kamu. Maka jangan sampai kamu lalai. Sesibuk apapun kamu, berdoalah. Segelisah apapun, sekesal apapun kamu, berdoalah. Dan cara berdoa yang paling baik, yaitu urutan doa yang biasanya saya lakukan. Saya mohon maaf kepada pimpinan agama Katolik, pastor, romo, bapak uskup yang mungkin mendengarkan cerita saya ini. Sekali lagi, ini bukan anjuran saya,
untuk saudara-saudara saya yang beragama Katolik untuk berdoa seperti ini, tapi ini saya hanya mengisahkan, menceritakan saya biasanya lakukan dalam doa saya, yaitu biasanya saya melakukan tanda salib sebagai lambang kemenangan. Setelah tanda salib, saya akan melakukan doa tobat. Setelah doa tobat, saya biasanya melakukan akhiri dengan doa 1 kali Bapa Kami dan 3 kali Salam Maria. Setelah itu, saya mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat, atas rezeki, atas semua yang telah diberikan kepada saya atas kehidupan ini. Setelah itu baru saya berdoa untuk diri saya, untuk keluarga, untuk orang tua, dan juga saya berdoa untuk orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang menderita, orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang meninggal karena peperangan, bencana alam, para rohaniwan-rohaniwati, kepada para rohaniwan-rohaniwati yang sudah meninggal, semuanya selalu saya doakan dalam setiap doa saya. Maka jujur, saya yang tadinya hanya kuli bangunan, hanya tukang gali parit, tukang gali pundasi, tukang dorong gerobak, merintis karir mulai dari gali parit, jaga malam, menjadi satpam selama 19 tahun 8 bulan, dan terakhir di saat hari tua saya diberikan Tuhan pekerjaan yang luar biasa, yaitu saya menjadi section manager di salah satu properti, salah satu pengembang di Pulau Batam, dan saya sangat mensyukuri itu semua karena doa. Sekali lagi saya ingatkan kepada saudara-saudara kita, jangan sampai lupa berdoa, karena berdoa adalah motivasi, karena Tuhan sendiri adalah motivator untuk kita. Sekian, terima kasih.